Selamat datang kembali di channel Stoikosly. Dan hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan sehari-hari yang berlawanan dengan ajaran Stoikisme. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Stoikisme adalah filsafat kuno yang mengajarkan kebijaksanaan dan ketangguhan dalam menghadapi kehidupan. Kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip stoik dan bagaimana kita bisa memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk berinteraksi dengan kami di kolom komentar. Apakah kalian bisa menebak salah satu kebiasaan yang mungkin bertentangan dengan ajaran stoikisme? Baiklah, mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang bertentangan dengan stoikisme. Segmen pertama, obsesi terhadap kontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal di dunia ini berada di luar kendali kita. Namun seringkali kita cenderung terobsesi untuk mengendalikan segalanya, dari situasi hingga orang lain. Ketika kita terlalu fokus pada kontrol, kita bisa kehilangan ketenangan pikiran dan reaktif terhadap situasi yang tidak sesuai harapan. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Ini membantu kita untuk lebih bijaksana dalam memilih respons yang tepat. Segmen kedua, pencarian kebahagiaan material. Stoikisme menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada barang-barang atau kekayaan materi. Namun dalam budaya konsumtif saat ini, seringkali kita mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan barang. Menurut Stoikisme, kebahagiaan sejati berasal dari batin dan kebijaksanaan, bukan dari hal-hal yang bersifat sementara. Jadi penting bagi kita untuk merenungkan apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dalam hidup kita dan bukan hanya berfokus pada pencapaian materi. Segmen ketiga, reaksi emosional yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan untuk mengendalikan emosi dan tidak terjebak dalam reaksi impulsif. Namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita cenderung bereaksi secara emosional tanpa mempertimbangkan dengan tenang. Dengan belajar mengendalikan emosi, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana dan menghindari konflik yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan teknik-teknik seperti meditasi dan latihan refleksi untuk membantu mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan pikiran. Segmen keempat, pengejaran kesempurnaan. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini dan kita semua memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun seringkali kita terjebak dalam mencari kesempurnaan dalam segala hal. Dengan menerima kelemahan kita bisa mengembangkan rasa penerimaan diri dan mengurangi stres yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan sempurna. Segmen kelima, ketergantungan pada pengakuan dan pujian. Stoikisme mengajarkan untuk mencari validasi dari dalam diri, bukan dari luar. Namun dalam budaya sosial media saat ini, seringkali kita mengejar pengakuan dan pujian sebagai penilaian diri kita. Dengan membangun kepercayaan diri dari dalam, kita bisa lebih mandiri dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada nilai-nilai internal seperti kebijaksanaan dan kebaikan, bukan pada pengakuan eksternal. Segmen keenam, menyembunyikan emosi atau kepalsuan diri. Stoikisme mendorong untuk jujur dan autentik dalam ekspresi diri. Namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menutupi emosi atau memainkan peran yang tidak sesuai dengan diri sejati kita. Dengan menjadi lebih jujur dan autentik, kita bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan untuk hidup dengan integritas dan kejujuran dalam segala hal. Segmen ketujuh, menghindari tanggung jawab atau mengeluh. Stoikisme mengajarkan untuk menerima tanggung jawab atas tindakan kita dan tidak mengeluh terhadap nasib. Namun seringkali kita cenderung mencari kambing hitam atau mengeluh tentang keadaan yang tidak sesuai harapan. Dengan mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita bisa membangun ketangguhan mental dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Stoikisme mengajarkan untuk menerima segala sesuatu apa adanya dan bertindak dengan bijaksana tanpa mengeluh. Demikianlah 7 kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Stoikisme. Semoga konten ini memberi Anda perspektif baru tentang bagaimana mengelola hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Jika kalian punya pengalaman atau pertanyaan tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.